Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita sekarang di pekan kedua bulan Juni tahun 2022. Saat ini Aksara Agro & Farm ada liputan lagi di kebun porang kami. Dan memang kalau teman-teman lihat di playlist budidaya porang, memang tampak berbeda di bulan Juni ini, dimana pada bulan-bulan sebelum Maret itu kebun di atas pondok kami ini, jadi pondoknya di bawah itu teman-teman, itu ini rapi dan masih bagus untuk porang. Tapi di bulan Mei, semenjak Mei Juni itu sudah pada repah dan sudah sekarang itu penuh dengan rumput seperti ini teman-teman, rumput liar. Nah, saat ini memang kami belum membongkar umbi porang karena kami di lokasi kami ini masih intensitas hujannya relatif ada. Artinya dalam satu pekan itu di awal Juni itu masih turun hujan, dalam sepekan itu minimal 2 hari teman-teman. Sehingga jika kami membongkar saat ini itu kita akan lebih boros untuk biaya maupun tenaga membongkar karena tanahnya itu masih relatif agak basah. Jadi nanti kami akan membongkar di bulan Juli akhir atau Agustus. Selain tekstur tanahnya masih basah sehingga menyebabkan biaya maupun tenaganya itu lebih boros. Yang berikutnya nanti kita akan cek umbinya apakah di awal Juni ini akarnya itu sudah dorman atau akar umbinya itu masih warnanya putih teman-teman. Nanti kita cek mumpung kita masih di awal Juni. Tapi biasanya kalau kita bongkar di Juli, bahkan di Agustus, itu insya Allah akarnya sudah mulai dorman, akar umbinya teman-teman. Nah, terkait judul video kali ini tentang update harga porang tahun 2022, kebetulan di awal Juni ini kita belum mendapatkan harga dari pabrik, karena pabrik belum membuka harga teman-teman. Nah, ini kita coba membuka umbi porang yang kita tanam kemarin dari katak super, sekilo isi 100. Bisa teman-teman lihat bahwasannya tanahnya itu masih basah teman-teman. Jadi ini ada bekas sekam bakar, kemudian posisi tanahnya juga masih basah, dan kita lihat akarnya itu, nah ini akarnya juga masih, ya ada sebagian yang sudah lepas, tapi ada sebagian yang masih ada. Nah, sehingga kita belum akan membongkarnya saat ini teman-teman. Nah, dan untuk informasi teman-teman, ukuran umbi yang dihasilkan itu juga berbeda ya teman-teman. Jadi dari kedua ini juga bisa dikatakan tidak sama. Nah, ini akarnya itu nanti kalau di bulan Juli atau Agustus itu perakarannya ini sudah lepas teman-teman. Jadi kita juga lebih cepat. Kalau ini kan tanahnya masih lembek juga, seperti itu. Nah, sembari nunggu nanti 1 bulanan lagi, kita kembalikan lagi di lahan agar tidak busuk. Nah, nanti kita juga akan coba naik ke atas untuk melihat ukuran umbi yang lain. Mungkin nanti kita cari di sini, Mas. Yang di sini, yang masih di kotakan bawah, nanti kita lihat apakah ukurannya sama atau beda. Nah, lalu memang harga porang di 2 tahun yang lalu itu manis teman-teman. Saat itu harganya manis, bagus. Dan saat ini harganya yang mungkin teman-teman sudah tahu beredar di sosial media manapun, itu paling banter di 3.500 per kilo untuk umbinya. Nah, itu pun harga belum dari pabrik ya teman-teman. Jadi belum dari pabrik, paling dari tengkulak ataupun dari pengepul yang menyimpan umbi, atau mungkin bahkan dari pihak yang mengolah umbi porang itu menjadi chip atau chip untuk dijemur, baik jemur matahari maupun di dalam oven teman-teman. Nah, jadi memang update harga di bulan ini yang beredar, mungkin teman-teman juga mendapatkan informasi itu belum harga resmi dari pabrik. Tetapi informasi yang kami dapatkan, harga umbi untuk tahun ini memang tidak mungkin sama setinggi dengan harga umbi 2 tahun yang lalu. Artinya tidak mungkin lebih dari harga 8.000 teman-teman. Karena kenapa? Karena ya memang sekarang ini
ada beberapa penyesuaian dalam hal ekspor porang. Sebenarnya terkait itu tidak hanya di porang saja ya. Jadi di komoditas pertanian yang lain untuk ini tadi batu ya Mas. Itu ada juga peraturan ekspor itu juga berlaku pada komoditas tanaman yang lain. Ini lebih kecil ya. Ini ukurannya lebih kecil teman-teman. Itu juga berlaku yang lain. Jadi bagi teman-teman pemula petani porang, perlu diketahui bahwa perlakuan registrasi lahan maupun yang lain itu, nah coba sini, itu tidak hanya untuk porang saja teman-teman. Nah ini tadi umbi porang yang berada di bawah teduhan pohon cengkeh teman-teman. Nah sekarang kita akan mencoba ke atas. Ya ini sekedar untuk dokumentasi kami juga, karena di bulan Juni ini sudah full dengan rumput liar teman-teman, dan bedengan ini belum kami bersihkan sama sekali. Yang penting kita kontrol jangan sampai ada genangan air di saluran air ini teman-teman, di galengan. Karena kalau ada genangan air sampai di bedengan, itu umbinya pun nanti juga akan ada resiko busuk teman-teman. Nah tampak juga di sini jelas kotoran kambing sama sekam bakarnya masih terlihat, dan bahasa Jawanya masih mempur nih tanahnya teman-teman. Jadi cuman ya masih belum kering. Jadi kalau kita bongkar sekarang mungkin juga terlalu lama waktunya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru memulai budidaya porang, monggo nanti di musim tanam berikutnya apakah masih lanjut atau stop itu silahkan. Tetapi akan sangat disayangkan jika teman-teman stop budidaya porang, karena teman-teman sudah mendapatkan bibit gratis teman-teman. Nah seperti ini, itu namanya nih jerawat ini. Jadi ini potensi ada jamur yang di sini. Nah ini nih teman-teman. Nah ini juga nggak apa-apa, nanti kalau misalkan kita tanam, kita biarkan itu masih bisa bagus teman-teman, seperti ini. Nah nantinya umbi-umbi ini akan kita bongkar untuk kita jarangkan lagi jarak tanamnya, karena jarak tanam yang kami praktekkan di musim ini kemarin 20 cm kali 20 cm. Nah nanti kita jarangkan lagi. Mungkin ada teman-teman yang komen jarak tanam tetap tidak usah dibongkar, karena tidak mungkin umbi seukuran ini akan bertabrakan antar umbinya. Tetapi justru menurut kami mungkin umbi tidak tabrakan, tapi dari daunnya itu bisa tabrakan teman-teman. Artinya terlalu rimbun nantinya, sehingga kita perlu akan membongkar untuk kita jarangkan jarak tanamnya, kita lebih jarangkan untuk penanaman musim berikutnya teman-teman. Nah jadi jika teman-teman sudah mendapatkan hasil katak maupun umbi mini dari musim sekarang, dan teman-teman sebagai pemula baru tanam perdana terus akan stop tanam porang di musim mendatang, itu sangat disayangkan. Justru yang harus diperpikirkan dari sekarang itu caranya olah lahan, atau dalam hal budidaya kita bisa meminimalisir biaya. Entah itu mulai dari pembuatan POC sendiri, terus kemudian perawatan itu juga lebih bisa diminimalisir pengeluarannya. Bahkan untuk perluasan lahan itu juga bisa dibuat lebih sederhana. Nah, jika kita sudah meminimalisir pengeluaran, insya Allah nanti di harga 3.000 pun petani itu masih mendapatkan untung teman-teman. Nah, yang tak kalah menarik itu bagi teman-teman yang mungkin masih cukup kreatif, itu bisa memproses hilirisasi produk porang. Jadi dari porang-porang nanti teman-teman bisa mempraktekkan membuat produk yang berbahan salah satunya dari porang. Nah ini juga cukup besar seperti ini. Nah di awal Juni ini kan bisa teman-teman lihat akarnya itu masih belum lepas semua teman-teman. Makanya kita akan membongkar itu nanti saat memang sudah lepas hujan atau sudah masuk di kemarau. Insya Allah di Juli maupun di Agustus. Kita coba satu lagi ya teman-teman, kita bongkar satu lagi sebelahnya mungkin. Setelah itu mungkin ini gambaran ke teman-teman. Artinya bagi teman-teman yang nanti juga akan baru memulai porang, ya perlu diketahui bahwasanya kita menanam porang dari bibit katak itu tidak mungkin langsung ujuk-ujuk jadi 1 kilo.
kalau dalam satu musim teman-teman. Makanya teman-teman harus realistis, kecuali teman-teman menanamnya dari bibit umbi mini, itu akan berbeda. Toh juga harga bibit umbi mini dengan bibit katak itu ya relatif lebih mahal bibit umbi mini. Nah, justru pesan kami untuk petani yang akan terjun di porang tahun ini, itu justru ini saat yang tepat untuk memulai porang karena harga bibit itu relatif jauh lebih murah dibandingkan pada 1 atau 2 tahun kemarin teman-teman. Kami tidak akan lebih memberikan informasi terkait budidaya orang sebatas ini karena menurut kami itu memang dalam hal budidaya komoditas pertanian pasti akan ada pasang surutnya teman-teman. Akan ada pasang surutnya, jadi tidak mungkin dalam satu komoditas akan menemukan harga yang bagus terus. Jadi dari mbah-mbah kita pun juga mengalami fenomena seperti itu. Nah, kalau kita bongkar itu ketemu dengan kena luka seperti ini, itu tidak masalah teman-teman, asalkan dikembalikan lagi ke lahan seperti itu. Nah, jarak satu telapak tangan itu kita jarak 20 cm itu teman-teman. Nah, seperti ini. Itu fakta ya teman-teman, artinya memang pembesaran umbi dari katak itu tidak sama setiap bijinya teman-teman. Nah, karena waktu sudah azan asar di desa kami cukupkan sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo silahkan nanti teman-teman akan melanjutkan budidaya porang atau stop karena harga dulu memang manis, tapi harga porang untuk saat ini itu bikin meringis teman-teman. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.